yang ada di Regional Magetan ya. Saya kira di hari ini saya sangat bersyukur, terima kasih bisa berjumpa dengan struktur dan kader di Magetan ini bersama para dewan pakar, kemudian struktur dari DPP, ada BPW, ada juga bidang tani dan nelayan, juga DPW. Yang kita ingin memastikan bahwa seluruh elemen bekerja. Pertama adalah struktur, yang kedua adalah caleg-caleg yang memang diamanahkan kepada mereka untuk berjuang di pemilu 2024, dan yang ketiga kader dan simpatisan PKS untuk menuju kemenangan di 2024. Oleh karena itu saya memberikan pesan-pesan agar yang pertama jaga soliditas ini dengan sebaik-baiknya, hindari kita berbantah-bantahan, sibuk dengan gesekan-gesekan internal sehingga nggak sempat kemudian melakukan kerja-kerja sosialisasi ke masyarakat. Yang kedua, kita juga perlu meminimalisir berbagai hal-hal yang akan menghambat pada kemenangan demi kemenangan yang harusnya bisa kita capai. Saya kira itu dua hal yang mungkin perlu ditegaskan. Kalau karakternya Magetan sendiri, Bapak kiranya nanti akan dapat, apakah ada peningkatan gitu untuk pemilu ke depan? Kalau sesuai dengan apa yang tadi survei yang kita lakukan sampai dengan hari ini, alhamdulillah justru di Magetan dan sekitarnya ini menjadi tumpuan harapan bagi PKS untuk bisa memperoleh kursi ya, baik di pusat maupun di provinsi, dan menambah kursi untuk di kabupaten. Nah, itu yang justru kita sampaikan kepada kader-kader, sehingga harus bekerja lebih kuat lagi di 4 bulan ini, sehingga apa yang survei hari ini akan bisa justru lebih meningkat lagi elektabilitasnya pada 4 bulan ke depan, sehingga perolehan kursi memang real bisa kita peroleh dan kita dapatkan. Ada dorongan Magetan dapat kursi berapa gitu? Ya, atau target begitu, Bapak? Kalau target, kita mentargetkan di DPR RI kita dapat 1 kursi ya, dan provinsi kita mendapatkan 2 kursi, dan di kabupatennya hari ini 4, bisa berapa kursi Mas? Untuk kabupaten kota di sini meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. 8 berarti. Magetan ini 8. Iya. Itu target-target yang kita ikhtiarkan ya. Dan cukup ya. Kalau calon bupati Pak sudah ada digadang untuk di Magetan sendiri Pak? Ya, tentu Apakah kita tadi ada masih pertemuan khusus tadi, Pak? fokus kepada pemenangan pemilu ya. Nah, tapi ya tadi silaturahim ya, mudah-mudahan nanti ada bisa ditindaklanjuti ya, pada saat kita masuk pada proses di pilkada ya. Karena pilkada kan nanti di bulan September 2024. Masih ada waktu setelah kita fokus menyelesaikan masalah-masalah yang ada di pemilu. Pak, kalau terkait ini Pak, tuntutan kemarin sempat apa sih sebenarnya tuntutan dari penolakan undang-undang IKN yang kemarin ada pembaruan? Ya, kita konsisten dengan apa yang sudah dilakukan. Pada saat yang pertama kan kita menolak undang-undang IKN itu, sehingga inilah menunjukkan betapa undang-undang ini belum diimplementasikan secara penuh, baru beberapa tahun sudah dikoreksi kembali. Ini menunjukkan bahwa ketika perancangan kita terlalu terburu-buru, ya, terlalu mengejar target, kejar tayang gitu. Nah, jadi hal seperti ini tentu nggak sehat untuk pengaturan sebuah aturan perundangan yang harusnya ini bisa dilakukan kajian akademis yang matang. Nah, oleh karena itu ya kita berprinsip pada hal yang pertama, kalau undang-undang pokoknya aja nggak dilakukan kajian-kajian dengan baik, ya ini turunannya juga tentu akan banyak kelemahan-kelemahan. Saya kira itu. Artinya targetnya ibu kota nggak pindah ke gimana Pak? Enggak juga. Jadi kalau kita kajian memang untuk pindah ibu kota itu sejak lama ya. Nah, cuma tadi penentuan daerah, timing dan sebagainya, ini adalah hal-hal yang harusnya dilakukan kajian mendalam. Ya. Nah, jadi betapa ini kurang dalam kajian-kajian itu. Beberapa daerah negara
negara ya memindahkan ibu kotanya tanpa memindah pulau saja itu belum berhasil, apalagi gagal, apalagi ini yang terlalu jaraknya terlalu jauh. Saya kira tadi yang perlu kita ya kajian yang mendalamnya itu justru yang harus dilakukan. Oke ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih lah Pak. Turun.